Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian, Point News. Atmosfer politik nasional kembali memanas. Sorotan publik kini tertuju pada Dian Sandi Utama, Ketua DPW PSI Nusa Tenggara Barat yang terseret dalam pusaran kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Dugaan ini bukan hanya membuka bab baru dalam sangkarut politik nasional, tapi juga mengguncang fondasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai yang diketuai putra Jokowi sendiri, Kaisang Pangarep. Segalanya bermula dari satu unggahan di media sosial X, di mana Dian Sandi memajang foto dokumen ijazah Jokowi pada awal April 2025. Unggahan itu pun cepat viral, lalu disusul laporan ke pihak kepolisian atas dugaan penyebaran dokumen pribadi tanpa izin dan pencemaran nama baik. Dalam keterangannya ke awak media usai pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Dian Sandi ini menyebutkan bahwa unggahan tersebut adalah inisiatif pribadi. Ia bersikukuh tak mewakili PSI dan menampik bahwa tindakan itu ada kaitannya dengan pihak manapun di pusat. Saya hanya ingin membuka ruang dialog soal kejujuran publik, kata Dian, sembari membawa dua flash disk berisi data pembanding yang ia klaim valid. Namun, penyidik justru menilai bahwa langkah dia sebagai bentuk penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dan mengarah pada potensi pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Sampai akhir Juni 2025, status Dian masih sebagai saksi terlapor, namun sumber di Barreskrim Mabes Polri menyebutkan bahwa statusnya sangat mungkin berubah dalam waktu dekat. Menjadi tersangka, hal ini diperkuat dengan pernyataan pengacaranya yang menyebut bahwa kami bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang mengejutkan ya, PSI, Pusat Pemilihan Bungkam, tidak ada pernyataan resmi dari Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep. Bahkan juru bicara PSI, Sigit Widodo, hanya menyebutkan bahwa itu urusan pribadi kader, tidak ada kaitannya dengan kebijakan partai. Nah, pernyataan tersebut menuai kritik luas. Sejumlah analis menyebut bahwa PSI sedang bermain-main menjaga citra politik Kaisang dan juga Jokowi di tengah isu sensitif menjelang tahun politik. Bagi sebagian pihak bahwa unggahan Dian Sandi ini dianggap sebagai aksi solo berbahaya. Namun bagi yang lain, ini adalah bentuk keberanian seorang kader muda untuk membuka ruang pertanyaan yang selama ini disumbat. Dosen Hukum Tata Negara dari UGM Yusril Maulana menyebutkan bahwa kasus ini menunjukkan bahwa kemacetan ruang kritik terhadap penguasa. Kalau tindakan Dian memang melanggar hukum, ya proses hukum harus berjalan, tapi publik juga harus kritis ya. Kenapa isu seperti ini langsung dibungkam? Kata Yusril. Kemudian PSI juga selama ini dikenal sebagai partai yang rajin menggaungkan semangat anti korupsi, integritas, dan transparansi. Namun, ketika salah satu kadernya mencoba menguji kebenaran atas dokumen, ya publik presiden ya, PSI justru memilih menarik diri. Ketidakjelasan sikap PSI inilah yang dikecam banyak pihak. Bahkan mantan kader PSI, Samara Amani, lewat media sosialnya menyindir partainya dulu. Di PSI dulu kami diajarkan bicara kebenaran, tapi kini siapapun yang menyentuh Jokowi langsung disingkirkan atau dikorbankan. Sindiran juga datang dari elit partai oposisi. Waketum Partai Demokrat Benika Harman menilai bahwa PSI sedang menyentuh ranah istana, kadernya sendiri dikorbankan. Bahkan kisruh ijazah ini bukan sekedar soal dokumen. Di bawah permukaan, isu ini mulai merembet ke rencana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden RI yang juga putra sulung Jokowi. Bahkan beberapa pihak dari Koalisi Perubahan menyebut bahwa Gibran telah ikut membackingi serangan balik kepada pengunggah ijazah dengan menyelamatkan pamor Jokowi. Isu ini kemudian diperparah oleh pernyataan Presiden Jokowi sendiri yang mengatakan bahwa ada orang besar yang membackingi narasi palsu soal ijazah. Namun ia tidak menyebutkan nama, bahkan pernyataan ini justru dibaca publik sebagai bentuk intervensi kekuasaan, terutama karena penanganan kasus begitu cepat dan langsung memojokkan pengunggah. Jika Dian Sandi benar-benar ditetapkan sebagai tersangka, publik akan menilai apakah PSI akan membela kadernya atau melepas tanggung jawab. Hal ini bukan hanya soal hukum, tapi soal prinsip. PSI kini berada di persimpangan sejarah. Apakah mereka akan membuktikan bahwa
Mereka ini adalah partai masa depan dengan keberanian dan integritas atau hanya sekedar partai dinasti yang menjadi tameng bagi status quo. Partai Solidaritas Indonesia namanya sudah mengandung janji solidaritas, tapi dalam kasus Dian Sandi ini, solidaritas itu tak tampak dimanapun. Dibiarkan sendiri menghadapi tekanan, tanpa pernyataan resmi bahkan pembelaan, tanpa bantuan hukum dari partai, bahkan tanpa kehadiran satupun pengurus pusat saat pemeriksaan berlangsung. Padahal, inilah kader yang dulunya diangkat PSI sendiri kemudian diberi tanggung jawab sebagai wajah muda partai di daerah. Tapi kini, ketika badai datang, ia justru menjadi tumbal yang dibungkam. Kemudian dulu PSI juga digadang-gadang sebagai partai masa depan, partai anak muda, anti korupsi, dan bahkan bebas dari politik tua. Tapi kini publik mulai ragu, kasus Dian Sandi ini membuka mata banyak orang ya bahwa PSI juga tak beda dengan partai-partai lama. Begitu urusannya menyentuh pusat kekuasaan, idealisme langsung dikorbankan. Dan publik pun bertanya, apakah ini partai untuk rakyat atau partai keluarga yang dikendalikan dari balik meja makan?